terasa ibadah saya merasa tidak nikmat, itu merupakan dari dosa. Itu merupakan fitnah yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ia tidak bertobat, maka siksa di akhirat yang lebih dahsyat pun akan menunggunya. Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wala 'adzabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Kata Allah, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia tadi. Ya. Azabnya apa? Umurnya semakin pendek. Kemudian tidak mendapatkan keberkahan umur. Itu diantaranya. Sebenarnya masih banyak lagi efek dari dosa itu. Ya, berkurangnya rizki juga sama. Efek dari dosa. Allah sudah menyediakan syariat yang Allah ridhoi, yaitu apa? Menikah. Itu jalan yang Allah ridhoi agar manusia bisa mencukupi atau bisa menyalurkan hasrat biologisnya. Subhanallah. Belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah, sehingga amal kebaikan yang ia lakukan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Begitu ya? Dosa kita bisa dihapus kalau kita banyak melakukan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Bulan Zulqa'dah ya. Iya, Zulqa'dah. Jadi kemarin terakhir awal kita sudah mulai bulan baru. Seperti yang share baru, hari ini kita akan lanjutkan yang Tazkiyatun Nafs kembali membahas tentang saya akar masalah semua persoalan yang kehidupan ini kan semuanya jadi dosa. Oh, masya Allah. Belum biasa gitu. Biasa podcast. Ini perangkat baru supaya nyaman suaranya kalau punya suaranya keresak silakan betul tidak terjaga gitu itu kesempatan dia untuk berjuang ya berjuang dalam artian harus menghindari semua manusia tadi setiap manusia itu diberikan apa namanya kecenderungan itu baru silakan tidak berlama-lama bisa dilakukan dan nanti di akhir sesi silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu Irna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin mana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa murabbi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin para ikhwatul iman rahimakumullah dimanapun anda berada, ya alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita maka sempurnalah seluruh amal soleh yang kita lakukan. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berhijrah, kita bisa taat, itu semua adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bukan semata-mata hasil usaha kita, tapi itu semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di studio ini sudah ada perangkat baru, itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Yang tujuannya adalah untuk apa? Supaya kita lebih bisa nyaman lagi dalam mendengarkan kajian, supaya kita bisa lebih maksimal lagi dalam menyerap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang berbahagia, di hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing hati kita, agar hati kita senantiasa condong ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan hati kita, sucikan hati kita, sehingga kita kembali menjadi hamba-hamba yang mempunyai hati yang bersih, hati yang selamat, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu akar permasalahan di antara seluruh permasalahan yang ada, itu adalah dosa. Perbuatan dosa atau perbuatan maksiat itu merupakan akar dari seluruh permasalahan yang ada, gitu ya. Maka sebenarnya dosa ini sudah ditulis secara gamblang, sudah dibukukan oleh seorang ulama yang ahli dalam hati, yaitu adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menulis buku Ad-Da'u wad-Dawa, Al-Jawabul Kafi, ya, penyakit dan obatnya, gitu ya. Dan keterusannya yaitu kitabnya Al-Jawabul Kafi. Di sini saya punya terjemahannya, teman-teman bisa bisa mendapatkannya gitu di berbagai toko buku. Kalau di sini bisa dilihat di sini ya. Oh ya, ini Jawabul Kafi. Ini membahas tentang permasalahan dosa dan dampak-dampaknya, gitu ya. Dan kalau tidak salah Ustadznya juga menyarankan bagi teman-teman yang mempunyai gangguan jin, ya, untuk memiliki buku ini. Ya. Nah di sini di dalam kitab ini, kitab yang punya judul aslinya Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Ya, penyakit dan obatnya. Tentunya di sini lebih ke penyakit hati, ya, dan obatnya adalah obat syifa, gitu ya. Syifa yang lebih mengobati ke dalam hati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala dawa syafi. Judul bukunya itu adalah jawaban yang menyeluruh, jawaban yang lengkap bagi siapa saja yang bertanya tentang obat dari sang penyembuh. Al-Quran. Ya. Asy-Syifa di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, ada 4. 3 diantaranya untuk Al-Quran dan 1 hanya untuk herbal. Ya, makanan itu. Ya. Jadi Syifa dalam Al-Quran ada 3-nya untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah obat yang paling menyeluruh. Al-Quran adalah obat yang paling lengkap di sana sudah ada, begitu ya. Nah, maka asal usul kitab ini, ya saya jelaskan sedikit. Asal usul kitab ini, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau bertanya, "Wahai Syekh, coba terangkan kepada saya apa penyebab-penyebab atau dampak-dampak buruk, akibat buruk dari perbuatan dosa." Akhirnya beliau menjawab, ya, dengan jawaban yang
ya mungkin singkat gitu ya. Tetapi kadang banyak orang lagi yang bertanya sama gitu ya, bertanya pertanyaan yang sama, akibat buruk dari dosa itu apa sih gitu ya. Maka Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau akhirnya menulis semua pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dirangkum, dijawab dengan satu buku, yaitu Ad-Da'u wad-Dawa, ya, penyakit dan obatnya. Di sini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk penyakit, ya, dampak-dampak penyakit yang disebabkan oleh dosa, begitu ya. Banyak sekali dampak dosa bagi seorang hamba. Kata beliau, dosa itu ibarat atau laksana racun bagi hati. Begitu ya. Dosa itu ibarat racun. Ketika apa? Ketika seseorang berbuat dosa, seolah-olah dia sudah meracuni jasadnya, gitu ya. Sudah meracuni jasadnya. Jadi dosa itu ibarat racun bagi hati, selayaknya racun yang mematikan bagi jasad. Begitu. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata beliau, tidak ada keburukan dan tidak ada sumber penyakit melainkan penyebabnya itu adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jelas, ya. Jadi segala sesuatu yang apa namanya? Yang mengerucut kepada keburukan atau penyakit, itu semuanya bermuara pada dosa ataupun maksiat. Apa yang menyebabkan keluarnya Nabi Adam dan Hawa dari surga? Apa itu? Kalau bukan dosa, kalau bukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian auratnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanggar ketika Allah sudah sebutkan bahwasanya jangan dekati pohon ini, la taqrabu hadhihi syajarah. Tetapi karena di sana ada setan juga yang mengganggu, ya, yang menggoda Nabi Adam dan Hawa, sehingga mereka berdua penasaran. Yang namanya sesuatu dosa itu ya, sifatnya apa? Membuat penasaran gitu, membuat penasaran manusia. Akhirnya mereka mencoba, dan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia itu adalah dosa yang berkaitan dengan syahwat perut. Ya, jadi syahwat perut ini, kata para ulama, bisa menjadi pintu gerbang untuk menjerumuskan manusia ke dalam syahwat-syahwat berikutnya. Itu syahwat kemaluan. Ya, syahwat kemaluan, dan nanti syahwat ingin menguasai, rakus gitu ya, ingin menguasai seluruhnya. Kenapa? Apa sebabnya Nabi Adam dikeluarkan? Karena digoda oleh setan itu supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi kekal. Begitulah, ya. Manusia awalnya atau penyebab manusia ingin melanggar itu karena mereka ingin kekal, ingin eksis terus menerus, begitu. Ingin eksis terus menerus. Akhirnya digoda oleh setan, tidaklah kalian memakan buah ini, maka kalian akan kekal. Seperti para malaikat akan dekat dengan Allah. Itulah rayuan-rayuan. Rayuannya bagus, rayuannya indah gitu ya, yang dilakukan oleh setan, oleh iblis. Maka seketika itu Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu, sehingga padahal makan makanan, tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari surga. Kemudian auratnya yang selama ini Allah tutupi dengan cahaya, itu seketika nampak, sehingga mereka berdua harus menutupi ya aurat mereka yang nampak itu dengan apa? Dengan daun-daun yang ada di surga. Itulah ya dampak dari dosa, ya, sedikit dosa yang dilakukan itu dampaknya luar biasa. Kemudian di sini juga disebutkan apa yang menyebabkan keluarnya iblis, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah dulunya makhluk yang dicintai oleh Allah, taat, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilmu kita dengan iblis lebih tinggi iblis, ya, keimanan kita dengan iblis lebih tinggi iblis dibandingkan dengan kita. Iblis sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang menyebabkan iblis terusir dari kerajaan langit, terusir dari surga, kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kalau bukan karena dosa. Apa yang dilakukannya? Yaitu enggan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau nurut, atau di dalam hatinya ada apa? Kesombongan. Itu juga dosa. Ya, dosa yang sangat fatal adalah kesombongan.
dosa yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pelakunya bisa mendatangkan azab, mendatangkan kemurkaan yang begitu besar dari Allah, laknat, itu adalah sombong. Makanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah ya man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga siapapun orang yang di dalam hatinya sedikit saja ada kesombongan. Karena kesombongan itu adalah penyebab setan, penyebab iblis dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa pula yang menyebabkan tenggelamnya seluruh penduduk bumi di zaman Nabi Nuh, ya, sehingga air itu memenuhi bumi sehingga gunung-gunung pun tenggelam. Apa yang menyebabkan sehingga air itu begitu banyaknya di muka bumi, menenggelamkan seluruh permukaan bumi? Kalau bukan dosa. Dosa apa yang pertama kali? Ini dosa pertama kali yang Allah begitu murka, itu dosa syirik. Dosa kesyirikan pertama kali dahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menyebabkan angin topan yang sangat dingin? Tahu ya, angin topan, angin puting beliung yang begitu dingin sehingga menghancurkan, meluluhlantahkan kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, begitu ya. Sehingga mereka mati bergelimpangan. Apa yang menyebabkannya? Kalau bukan dosa. Ya, penentangan tidak mau ikut kepada Rasulullah, Rasulnya yaitu Nabi Hud. Ya, disebutkan di dalam Quran surah Al-Haqqah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Nah, ini sebabnya kenapa kaum Samud kemudian kaum Ad itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendustakan hari pembalasan atau mendustakan hari kiamat. Ini juga dosa. Ya. Mendustakan Allah dosa, mendustakan Rasulullah dosa. Kemudian tidak percaya kepada hari akhir, itu pun juga dosa. Itu penyebab kaum Ad dan Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah." Dan adapun kaum Samud atau negeri Samud itu Allah luluhlantahkan, Allah hancurkan dengan apa? Dengan suara yang mengguntur keras, ya, sehingga membuat jantung mereka terputus. Ya, subhanallah. Kepada kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Kemudian wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, Allah hancurkan, Allah binasakan dengan angin topan yang begitu dingin. Sudah angin puting beliung merusak gitu ya, kemudian dingin lagi. Dan apa yang terjadi? Angin puting beliung itu ditimpakan oleh Allah berapa lama? Bukannya sehari saja, tetapi apa? Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menimpakan bencana yang begitu dahsyat, yaitu angin puting beliung yang berapa hari? Sab'a layali wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Husuma terus menerus. Sehingga fataral qauma fiha sar'a. Sehingga engkau lihat kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bergelimpangan. Ka'annahum a'jazi nakhlin khawiyah. Sebagaimana mereka itu seperti
pohon-pohon kurma yang sudah lapuk gitu ya, berkelimpahan. Begitu mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akibat karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan kata Rasulullah, apabila ada orang berbuat dosa di suatu wilayah dan sudah terang-terangan, itu menghalalkan azab Allah turun. Ini baru baru efeknya itu menyeluruh gitu ya, dahsyat. Belum lagi apalagi ke dalam hati kita. Ya, apalagi ke dalam hati kita, begitu ya. Nah, maka di sini ya disebutkan banyak sekali efek dari dosa. Ya, saya tidak akan membahas secara detail terlebih dahulu gitu ya. Saya akan poin-poinnya saja dulu gitu ya. Bagaimana dampak buruknya kemaksiatan bagi jiwa seseorang. Bagaimana dampak buruk maksiat bagi hati seseorang. Begitu ya. Nah, maka di sini ada beberapa poin ya di dalam kitab Al-Jawabul Kafi ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kemaksiatan itu akan memadamkan rasa cemburu di dalam hati. Nah, cemburu ini penting tidak? Penting. Ya, seseorang kalau tidak punya rasa cemburu, maka itu salah. Ya, ketika seseorang suami misalkan istrinya berjalan dengan laki-laki lain tidak cemburu, berarti dia dayus. Ya, maka dayus ini adalah penyakit atau sebutan bagi suami yang tidak cemburu kepada istrinya ketika istrinya berbuat maksiat. Atau tidak mau meluruskan keluarganya, tidak mau meluruskan istri dan anaknya ketika mereka salah, tidak meluruskan. Itu namanya suami yang dayus. Dan dayus ini ancamannya apa? Ancamannya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau ngajak berbicara dengan orang yang dayus. Kemudian tidak akan disucikan. Pokoknya dihinakan di hari kiamat, gitu ya. Kemudian di antara buruknya kemaksiatan bagi jiwa juga yaitu menghilangkan rasa malu. Ya, menghilangkan rasa malu. Padahal malu ini adalah sebagian dari iman. Ya, al-haya'u minal iman. Rasa malu ini bagian dari iman. Ketika seseorang sudah tercerabut rasa malunya, maka dia akan melakukan apapun yang ia inginkan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tercela tentunya. Begitu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, idza lam tashtahi fasna masyi'ta. Apabila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuat sesukamu, gitu ya. Karena yang di antara pelajaran nabi-nabi terdahulu adalah tentang rasa malu. Rasa malu itu harus ada di dalam diri seseorang. Malu untuk melakukan dosa, malu untuk melakukan maksiat. Nah, ketika seseorang terus-menerus melakukan maksiat, maka rasa malunya sedikit demi sedikit akan hilang, akan terkikis seperti itu. Kemudian di antara dampak maksiat berikutnya yaitu melemahkan pengagungan seseorang terhadap Rabb-nya. Rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah lama bermaksiat. Ini dampak yang begitu ekstrim ya, dampak ketika manusia itu apa? Terus-menerus bermaksiat, tidak bertobat. Nanti obatnya akan saya sebutkan begitu ya. Kemudian apalagi di antara dampak kemaksiatan yaitu menyebabkan pelakunya itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dilupakan. Ya, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ilmu syar'i, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian kata Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian mereka berkata, ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan kami dalam kondisi buta? Padahal dulu kami di dunia ini bisa melihat. Kata Allah apa? Begitulah kami menjadikan kalian buta karena kami melupakan kalian. Kami tidak memperhatikan kalian lagi. Ya, Allah sudah tidak mau memperhatikan kalian. Kenapa? Karena kalian dulu melupakan kami. Begitu. Oha, gitu ya. Nah, kemudian di antara dampak buruk kemaksiatan yang lain adalah masih banyak ini ya. Yaitu mengeluarkan hamba dari lingkup kebaikan, jelas. Ya, ketika seorang terus-menerus bermaksiat, ia akan jauh dari kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Kemudian di antaranya adalah dampak buruk kemaksiatan bagi jiwa manusia adalah perjalanan hati seorang manusia, seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Ketika seseorang terus-menerus bermaksiat, maka dirinya sudah tidak ada keinginan lagi untuk berjumpa dengan Sang Penciptanya. Tidak ada keinginan lagi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lemah keinginannya untuk
kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Jika seseorang terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara dampak kemaksiatan juga yaitu menghilangkan nikmat dan mendatangkan bencana. Jelas, begitu ya. Ketika seseorang bermaksiat, nikmat beribadah itu hilang. Ya, nikmat beribadah, nikmat taat itu hilang. Justru akan mendatangkan bencana. Justru akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengazab umat-umat terdahulu. Maka hikmahnya kenapa ada kisah-kisah umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, itu tujuannya untuk memberikan kita pelajaran ya, untuk memberikan kita hikmah bahwasanya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya kemudian mendustakan hari akhir, maka kesudahannya seperti orang-orang kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Allah akan azab mereka. Kemudian bagaimana ketika seseorang bermaksiat itu nikmat ibadahnya hilang. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, gitu ya. Ini pun kemarin sempat ditanyakan, kenapa sih saya ketika beribadah tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Maka seorang ulama mengatakan, yaitu Yahya bin Mu'az, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, perhatikan, ya. Saqamul jasadi bil auja wa saqamul qulubi bidzunub. Fisik ini bisa sakit itu karena apa? Karena misalkan karena sakit yang menimpa kita, ya misalkan demam atau misalkan sakit apa, jatuh, ya kemudian luka-luka, itu sakit yang dirasakan oleh jasad. Ya. Kemudian sakit yang dirasakan oleh hati itu disebabkan oleh dosa, kata Yahya bin Mu'adz. Ya wasaqamul qulubi bidzunub. Hati itu bisa sakit, itu disebabkan oleh dosa. Fakama la yajidul jasadu ladzata ta'ami inda saqamihi. Sebagaimana jasad itu tidak akan merasakan nikmat makan ketika dia sakit. Coba, ketika kita sakit, enak tidak makan? Tidak. Ya, enggak enak, ya. Hambar gitu ya terasa ya ketika kita sakit, entah itu sakit apa gitu, demam kah itu atau flu atau sakit yang membuat kita tuh lemah gitu ya. Maka ketika makan tidak nafsu gitu, tidak ada nafsu makan. Karena rasa, padahal masakan itu masakan terenak misalkan. Tapi kalau kita sedang sakit, itu tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan tersebut. Nah, begitupun dengan hati kita. Fakadzalikal qalbu. Begitupun dengan hati, la yajidu halawatal ibadah ma'adzunub. Hati tidak akan merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah, khusyuknya ketika sholat, khusyuknya ketika membaca Al-Quran, khusyuknya ketika zikir, nikmat gitu ya. Hatinya bergetar ketika disebutkan Allah, tidak akan merasakan itu kalau hatinya atau kalau orang tersebut masih terus-menerus berbuat dosa. Gitu. Jadi jelas ya, dosa itu menyebabkan kita tidak bisa menikmati ibadah. Allah akan mencabut kenikmatan ibadah ya, di dalam hati seseorang yang masih melakukan dosa ataupun maksiat. Gitu ya. Kemudian sedikit lagi nih di antara dampak-dampak dosa atau maksiat bagi jiwa kita itu menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini ya. Cemas. Ada mungkinnya sebagian di antara kita yang mempunyai mempunyai perasaan takut. Ya, dihantui sesuatu yang menakutkan atau ya cemas gitu ya, paranoid. Nah, itu menimbulkan ketakutan di dalam hati. Kemudian menjadikan dirinya merasa terasing gitu ya. Kemudian memalingkan hati, membutakan pandangan hati, kemudian mengecilkan jiwa seseorang manusia. Itu diantara dampak-dampak ya. Secara singkat saya jelaskan karena tidak akan mungkin satu persatu saya akan jelaskan secara detail. Mungkin di lain kesempatan. Nah, oleh karena itu silahkan mungkin ya untuk teman-teman, untuk hadirin yang menyaksikan video ini ya, tayangan ini, silahkan mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu sampai saya sudah menyebutkan bagaimana bahaya dampak buruk kemaksiatan bagi jiwa itu. Maka silahkan kita akan ngobrol santai gitu ya. Itu sebagai pembukaannya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya yang kaitannya dengan kolbu mungkin ya betul. Dengan kolbu, terus mungkin tadi dengan kaitannya
yang akibat dosa itu gitu kan. Kalau ada yang mau bertanya silakan di ruang chat atau misalnya bisa langsung di unmute. Di unmute kalau ada yang mau bertanya, ada yang bertanya nggak? Atau raise hand dulu? Ini kesempatan ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang penyakit atau tentang kegalauan atau kegelisahan. Betul. Ya. Kalau misalnya ada yang mau melanjutkan, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Ya, kita mungkin dosa berkaitan tentang efek atau apa akibat dari dosa. Ada ya? Fasia, langsung videonya dibuka atau misalnya soundnya aja, di unmute aja. Silakan, langsung suaranya aja. Mbak Fatia, silakan di unmute. Ini pertanyaan. Ya, Mbak Fatia, siap? Itu kalau itu Fatia udah on. Mbak Fatia silakan. Mbak Fatia. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Bu Irna, kedengeran nggak? Kedengeran. Silakan, Mbak Fatia. Halo, Mbak Fatia, masih ada? Barusan sudah assalamualaikum. Di mute ya. Coba di unmute. Nah, silakan Mbak Fatia. Ustadz. Assalamualaikum Bu. Kedengeran nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Silakan. Kayaknya ada masalah ya. Sekarang. Assalamualaikum Ustadz. Nah, silakan Mbak Fatia. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Kayaknya Mbak Fatianya yang nggak kedengeran. Ya gimana kan? Ini. Ayo, Mbak Fatia, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, jaringannya kurang bagus katanya. Ya udah diketik aja ya, ditulis aja Mbak Fatia. Nah, yang di atas dulu, yang di atas dulu yang sudah diketik. Nah, yang di atas lagi. Ada lagi. Yang paling ya. Kayaknya yang paling atas ada lagi biar berurutan. Nah, ini. Nah, itu. Mau bertanya bagaimana menyikapi bila hati sedang futur, mengatasinya. Kadang suka menunda sholat. Menunda, coba di bawahnya ada tadi saya. Nah, menunda sholat atau ngaji. Itu karena apa? Karena ini juga apa? Karena dosa juga. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana menyikapi hati sedang futur. Ya, futur itu sedang turun ya, keimanannya sedang malas. Nah, maka kaidah para ulama itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bit ta'ah, bertambah itu dengan ketaatan. Dengan kita senantiasa memaksakan diri ini untuk taat kepada Allah, karena untuk taat itu harus dipaksakan dulu awalnya sebelum kita istiqomah. Dan sedangkan iman itu yanqus, menurun bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Ya, lagi-lagi maksiat, lagi-lagi dosa yang menyebabkan iman kita turun sehingga kita apa? Sehingga kita tadi malas, sering menunda sholat misalkan atau ngaji. Nah, ini juga penyakit menunda-nunda itu dalam bahasa taswif. Taswif itu kayak dewe lah, gitu. Nanti masih ada waktu. Nah, itu penyakit dari setan juga. Hati-hati. Ketika kita menunda-nunda suatu pekerjaan yang baik, nah itu adalah dari setan. Maka obatnya apa? Segera
jangan sampai menunda-nunda. Ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, untuk membuat sesuatu ketaatan, maka segera. Jangan sampai ditunda-tunda. Itu namanya penyakit taswif, menunda-nunda. Paksakan dulu. Begitu ya. Nah, itu penyebab kenapa kita ini malas untuk beribadah. Nah, itu tadi karena menunda-nunda gitu ya. Ada taswif di situ, maka obatnya adalah segera paksakan diri kita untuk beribadah. Jangan sampai menunda-nunda. Hilangkan segala sesuatu hal yang melalaikan kita untuk beribadah. Misalkan gadget, misalkan ya, ataupun kepentingan-kepentingan kita, ya, kesibukan-kesibukan kita di pekerjaan, simpan dulu, tunda dulu, ya. Fokus dulu untuk beribadah. Ketika sudah azan waktunya, jangan menunda-nunda. Meskipun itu akhwat tidak ke masjid, tetapi tetap keutamaannya harus sholat tepat waktunya di awal waktu. Seperti itu. Begitupun juga mengaji. Kadang orang yang apalagi punya gangguan itu berat untuk ngaji Quran gitu ya. Bahkan sampai dilempar gitu Quran itu. Saya pernah meruqyah seseorang gitu ya. Beliau melakukan menceritakan testimoninya gitu ya. Bahwasanya saya ingin ngaji, ingin baca Al-Baqarah gitu ya. Ternyata hati ini tiba-tiba menggerakkan sendiri tangan saya untuk melemparkan mushaf gitu. Tidak terkendali gitu ya. Itulah memang godaannya, kalau memang godaan setannya sudah semakin sudah masuk gitu ya, sudah menguasai dirinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Itu ya, Kak Yuli udah dijawab. Jadi kalau misalnya dipaksakan gitu kan. Dipaksakan dulu. Misalnya cari teman yang semangat gitu kali ya. Betul. Cari teman yang semangat menyemangati. Itu kan dosa penyebabnya. Ya. Jadi kita harus istighfar dulu. Ya? Perbanyak istighfar. Ya, istighfar gitu ya, istighfar. Kemudian kita paksakan untuk melakukan ibadah gitu. Nah, ini pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyembuhkan rasa bersalah karena telah menzolimi orang lain melalui kata-kata yang kasar dan tuduhan yang berlebihan. Saya sangat merasa bersalah sekali, mohon bimbingannya. Nah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyembuhkan perasaan bersalah, gitu ya. Sudah kadung, sudah terlanjur mengata-ngatai orang gitu ya, dengan kata-kata yang kasar, tuduhan yang berlebihan, itulah menyakiti. Itulah memang sifat manusia seperti itu ya. Ketika emosi juga adalah salah satu harus. Seorang ulama pernah ditanya, Abdullah ibnu Mubarak, ini kan awalnya dari emosi ya, bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu ya, kotor gitu, menyakiti ya. Seorang ulama pernah ditanya, wahai Syekh, simpulkan kepada saya apa itu akhlak yang baik. Tarkul ghadab, tinggalkan marah gitu ya. Marah itu Masya Allah. Seorang bisa menguasai dirinya supaya tidak marah, itu akhlak yang baik, yang paling sampai seperti itu. Disimpulkan dari akhlak yang baik itu ketika seorang tidak akan marah. Ketika marah, maka orang itu akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tidak, akhirnya menyesal gitu ya. Akhirnya menyesal, maka punya perasaan salah. Terus ketika sudah seperti itu, setan pasti menguasai. Terus membisiki, ya kamu salah, terus salah. Akhirnya hidupnya terpuruk, susah gitu ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Maka kita mohon maaf. Ya, kuatkan diri ini untuk secara langsung, secara lisan, orang yang kata-kata itu. Terusnya gitu. Supaya apa? Supaya dari hadiah itu nanti hati keduanya akan luluh, gitu ya, saling menyayangi. Karena dari tahadu itu tahabu, dari berbagi hadiah akan menghasilkan, akan memunculkan rasa saling sayang, gitu ya, di antara sesama muslim. Begitu. Gitu ya. Jadi maafkan saja, mohon maaf, ikrarkan mohon maaf, temui orangnya, berikan hadiah, gitu ya. Meskipun tidak memaafkan, tidak apa-apa, karena kita sudah meminta maaf, gitu ya. Meskipun orangnya memang lewat WhatsApp, nah itu kurang afdol gitu ya, kurang afdol. Maka kita harus harus sowan gitu ya, harus ke rumahnya. Memang itu berat ya, kita punya salah, gengsi pasti ada. Ya, gengsi pasti. Tapi itu yang akan terus menyebabkan diri ini terus mempunyai perasaan bersalah. Kalau kita tidak mengutarakan langsung, memohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Ditambah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa itu ada dua. Ada dosa seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa kepada sesama manusia.
Kalau kepada Allah itu cukup dengan istighfar, taubat gitu ya, dengan taubatan nasuha. Kalau kepada manusia, kalau ada hak adami di situ, ada hak sesama manusia, itu harus diselesaikan. Kalau orangnya sudah tidak ada misalnya. Nah, beda lagi kalau orangnya sudah tidak ada, sulit dicari gitu. Itu kita sudah usaha, ya tidak apa-apa. Minta maaf sama Allah juga. Iya, minta maaf tetap sama Allah, itu paling utama. Begitu ya. Ya, begitu Allah jawabannya. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oh, ada yang raise hand tadi ada tentang meeting. Nah, yang bertanya tadi sempat chat bisa langsung unmute. Siapa Mbak Dora? Silakan mohon bertanya di unmute. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dora pertanyaannya. Teh mau tanya nih, Ya. cara bertaubat yang sesuai sunnah itu seperti apa? Terus bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu? Seperti amalan seperti apa yang harus kita lakukan yang benar-benar bisa meyakinkan hati kita gitu loh Teh. Kalau taubat kita tuh diterima sama Allah. Terus yang kedua masalah gangguan kecemasan ya Teh. Waktu itu waktu bulan Ramadan saya tuh alhamdulillah saya mohon sama Allah supaya dikurangi, maksudnya dikurangi rasa takut saya yang berlebihan akan kematian gitu Teh. Dan Allah alhamdulillah Allah kasih saya sedikit kesembuhan dan semoga saya diberikan kesembuhan yang sebenar-benarnya gitu ya Teh. Tapi setelah kesini setelah Ramadan saya jadi apa ya Teh, jadi amalan yang saya lakukan itu tuh berat sekali kayak gitu Teh, kayak seperti sholat malam itu berat bener Teh. Terus yang kedua saya juga sering mimpi, setiap hari saya itu mimpinya itu buruk sekali Teh, buruk-buruk kayak gitu tentang keluarga saya. Waktu itu saya pernah mimpi saya mau dibeli keris. Jadi saya nggak mau Teh, waktu itu saya sakit, memang sakit di tulang ekor. Jadi waktu saya nggak mau, tapi waktu itu saya dipaksa. Jadi waktu di mimpi itu saya dipaksa, terus di kepala saya ada batu, tempelin batu dan meledak waktu itu. Allahu alam ya Teh, entah itu petunjuk dari Allah atau cuma dari setan, saya juga nggak tahu ya Teh. Minta nasihatnya, semoga saya itu nggak memikirkan hal-hal yang seperti itu Teh. Jadi mimpinya buruk-buruk terjadi ke bawah di dalam kehidupan saya gitu Teh. Cara menghilangkan rasa ketakutan itu bagaimana Teh kecemasannya Teh? Balik lagi ke dosa, semoga dosa-dosa saya diampuni sama Allah, dosa-dosa besar saya, dosa-dosa kecil saya ya Allah. Saya pengen ningkatin amalan dan ibadah saya, bagaimana? Minta nasihatnya Ustadz. Ya, jauh sama Ustaz. Udah intinya sih udah ketangkap ya. Caranya bertobat, terus karena kayaknya juga nih lagi cemas nih kayaknya ya. Jadi caranya juga berbeda gitu ya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Kita ingin curhat apa itu gimana tuh? Baik, yang pertama gitu ya, yang jawaban dari pertanyaan yang pertama, cara bertobat yang sesuai dengan sunnah gitu ya. Ini sudah mafhum, sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita mau bertobat, taubat dengan taubatan nasuha gitu ya. Sebagai Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena ada taubat yang main-main gitu ya. Ada taubat yang saya mau taubat, misalkan bermaksiat, nanti gampang tinggal taubat. Nanti taubat, ya Allah ampuni ya Allah, melakukan maksiat lagi. Itu main-main namanya. Ya, itu khawatirnya nanti dia akan dilupakan oleh Allah untuk bertobat, akan ditutup pintu bertobat untuk dirinya. Tetapi taubat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
Yaitu tobat yang apa? Tobat yang harus memenuhi 3 syarat ini. Apa syaratnya? Yang pertama menyesal. Harus ada penyesalan yang paling mendalam di dalam diri ini ketika dulu pernah melakukan perbuatan dosa, baik yang kecil ataupun besar. Menyesal dulu, menyesal dan menyesali kebodohan selama hidup gitu ya, kebodohan selama ini. Kenapa saya berbuat dosa seperti itu? Bisa jadi memang kenapa seorang berbuat dosa karena tidak tahu. Begitu ya. Maka dia bertobat karena tidak mau menuntut ilmu. Itu juga sama. Karena belum sampai ilmunya kepada dia bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Itu yang pertama, ada rasa penyesalan yang begitu mendalam. Kemudian yang kedua, harus bisa menjauhi. Ya, ada keinginan untuk apa? Meninggalkan perbuatan dosa tersebut, perbuatan maksiat tersebut. Jangan sampai terus diulang-ulangi lagi. Makanya ada istilah tobat sambal ya. Lada misalkan sambal kan, tapi coba deh. Itu jangan. Begitu ya. Harus menjauhi atau meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan terakhir harus berazam. Ya, azam itu apa? Tekad yang kuat untuk tidak yakin di dalam hati, sudah berjanji kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, setelah seorang manusia bertobat kepada Allah, kemudian memperbanyak istighfar, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena di dalam sebuah hadis ya, yang maknanya seperti ini, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya, tapi istighfarnya yang bukan hanya mulut saja gitu ya, tapi jujur dalam hatinya dia ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang pertanyaannya, apa ciri gitu ya? Apa ciri seseorang itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana cara untuk tadi ya, pertanyaan menghapuskan kesalahan-kesalahan itu selain dengan tobat. Nah, maka Rasulullah SAW pernah memberikan panduannya kepada kita ya. Dalam sebuah hadis, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali mendekati dosa. Kemudian apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Jadi, setelah kita bertobat, lantas kita ngapain? Memperbanyak amal kebaikan gitu. Ya, supaya apa? Amal kebaikan itu yang akan apa? Yang akan menghapus dosa-dosa kita. Tamhuha, menghapus perbuatan buruk kita, sehingga di catatan amal kita tidak ada perbuatan dosa itu, sehingga kita tenang. Kemudian ciri seseorang itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ya, itu adalah dia semakin mudah untuk melakukan kebaikan, dia semakin mudah untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri di antara diterimanya tobat. Atau ciri diterima amalan pun sama. Ketika misalkan di bulan Ramadan kita beribadah, apa sih cirinya diterima ibadah kita di bulan Ramadan? Maka di bulan Syawal kita lebih meningkat lagi ibadahnya, ya, atau minimalnya tetap konsisten meskipun sedikit gitu ya, beda dengan bulan Ramadan, tapi minimalnya tidak bermaksiat. Tidak ada keinginan untuk bermaksiat di bulan Syawal. Kalau di bulan Syawal, saya ingin bebas lagi, ingin maksiat lagi, berarti itu besar kemungkinan tidak diterima. Ya, tidak diterima amalnya selama Ramadan, tobatnya juga tidak diterima gitu ya. Kalau di bulan Syawal itu berbuat maksiat lagi atau sungguh ingin berbuat maksiat lagi gitu. Maka beruntung orang-orang yang sudah tidak ada keinginan berbuat maksiat di dalam hatinya sedikit pun. Itu sedikit pun. Maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Untuk menghilangkan kecemasan ya. Jadi intinya apa? Ketika kita mempunyai kecemasan, maka itu dari setan itu sudah akut, dari mimpinya gitu, was-was ya, mimpi dari mimpinya juga seperti dikasih keris itu kayaknya jenazah gitu, sepertinya itu jenazah, jintur ya. Barangkali memang bisa kemungkinan besar dari leluhurnya itu pasti ada yang berbuat syirik gitu ya, berbuat yang tidak disukai oleh Allah, bekerja sama dengan jin sehingga itu bisa turun gitu ya kepada keturunannya. Maka caranya adalah ya dengan yang pertama ya harus melakukan ruqyah gitu ya. Di ruqyah coba dicek dulu ya ke seorang peruqyah. Kemudian setelah dideteksi bahwasanya benar di dalam dirinya ada setan yang mengganggu, maka berusaha untuk dikeluarkan. Tapi tidak cukup dengan diruqyah oleh orang lain, harus melakukan ruqyah mandiri. Itu harus yang paling besar persentase kesembuhan itu ada di ruqyah mandiri, konsisten, istiqomah gitu ruqyah mandiri. Ya, melakukan terapi ruqyah mandiri, entah itu misalkan dengan mandi, memakai air bidara, minum air zam-zam, makan kurma gitu ya. Kemudian sebelum tidur melakukan adab-adab sebelum tidur, makan makanan herbal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Kemudian berikutnya apa? Hijrah ya. Hijrahnya harus total gitu. Tinggalkan lingkungan yang buruk,
Kemudian kalau misalkan sekarang dilihat bagaimana pakaiannya ya, di luar keluar, apakah sudah syariat atau masih terlihat auratnya, meskipun pakai kerudung tapi belum secara syar'i, itu harus dirubah, harus berubah secara total. Ya, dari segi pakaian, kemudian pola makan, pola hidup, ya, pergaulan dan sebagainya itu harus hijrah. Kalau mau sembuh, baru yang paling besar adalah tazkiyatun nafs terus menerus, tazkiyatun nafs. Maka tazkiyatun nafs ini harus terus dipelajari. Di antara buku-bukunya banyak sekali. Oke, ini di antara buku tazkiyatun nafs juga, ya, membersihkan diri, obat dari dosa-dosa itu apa sih sebenarnya. Nah, maka saya ingin membacakan sebuah hadis gitu ya dari Rasulullah SAW ini tentang dosa, gitu, tentang dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu, idza aznaba dzanban, apabila ia melakukan salah satu dosa, ya. Setelah kita review tentang sifat-sifat Allah, kita mau Ya, di sini disebutkan mukmin. Berarti mukmin itu memang, ya, ketika dia beriman itu tidak menjamin dirinya terbebas dari dosa, pasti akan berbuat dosa gitu ya. Tapi bagaimana dia itu usahanya untuk menghindari dosa tersebut. Tetapi di sini Rasulullah memberikan panduan. Apabila seorang mukmin itu berdosa, maka apa yang terjadi ke dalam hatinya? Kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Ya, maka di dalam hatinya ada nokta hitam. Satu kali berbuat dosa, dia sudah memberikan nokta hitam di dalam hatinya. Sering berbuat dosanya, maka nokta hitamnya akan semakin banyak. Ya, terus titik-titik hitam, sehingga nokta itu akan menggelapkan hatinya. Nah, gitulah. Ketika hati gelap, maka itu yang disukai oleh setan. Setan akan terus bersemayam. Di pertemuan yang lalu, bagaimana saya menjelaskan, ya, bahwasanya ketika setan itu di hati yang mati itu, kalau hatinya sudah gelap sekali, dia sudah istirahat misalnya. Nggak perlu usaha yang keras untuk menggoda, untuk melancurkan was-was itu, ya, tidak perlu, karena sudah hitam hatinya. Tapi ada ada kabar gembira gitu ya. Nah, kata Rasulullah, ketika hatinya sudah hitam, maka apa solusinya? Fa in taba wa naza'a wastaghfara. Apabila orang tersebut bertobat dengan sebenar-benar tobat tadi ya, kemudian wa naza'a, meninggalkan perbuatan maksiatnya, wastaghfara, kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, aku senantiasa bertobat, beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari berapa? 100 kali. Gitu. Rasulullah 100 kali. Padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang jaminan surga pun belum pasti, masih jarang beristighfar. Maka ketika seseorang bertobat, meninggalkan perbuatan maksiat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sukila minha qalbuh. Hatinya akan kembali bercahaya. Hatinya akan kembali cemerlang. Seakan-akan tidak ada lagi noda hitam di dalamnya. Gitu. Itu efek dari taubat dan beristighfar, meninggalkan perbuatan dosa. Itu Allah akan buat hati kita bersih lagi. Tetapi fa in ada, apabila dia kembali lagi, zadat, ya, nukta hitamnya akan bertambah terus. Hatta yughlaqa biha qalbu, sampai hatinya benar-benar terkunci. Kalau sudah terkunci sulit itu. Seperti orang kafir. Angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Mau dikasih nasihat apapun, dia tidak akan beriman. Kenapa? Terkunci hatinya, sudah mati hatinya. Ya, subhanallah, nauzubillah. Nah, begitu. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi, apa-apa yang telah mereka perbuat dari perbuatan dosa itu telah menutupi hati mereka. Rona itu menutupi. Ya, menutupi dengan apa? Dengan kabut hitam, dengan nokta hitam. Sehingga apa? Sehingga sebanyak apapun hidayah yang masuk ke dalam hatinya, subhanallah, tidak akan diterima. Nauzubillah, kalau sampai seperti itu. Ya. Gitu ya. Itu ya, jadi saudara masih ada, semoga tadi masih mendengarkan. Jadi kalau yang tadi kecemasan, terus kemudian mimpi buruk, itu sepertinya ada tanda-tanda gangguan ya Ustaz ya. Iya. Gangguan. Jadi harus dihilangkan gangguannya dengan cara ruqyah. Itu pintu gerbangnya ruqyah dulu. Ya, pertamanya ruqyah. Deteksi. Sama orang lain ya. Di ruqyah sama roki, sama ahlinya. Terus kemudian melakukan ruqyah mandiri. Seperti itu ya. Hijrah. Hijrahnya itu yang berat. Benar-benar iya. yang pokoknya harus holistik lah. Holistik. Betul. Tidak boleh parsial, tidak boleh setengah-setengah. Jadi kalau misalnya kesembuhan dengan Al-Quran itu memang harus seluruhnya. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih.
hanya misalnya hanya baca Quran saja, Oh, iya. tapi auratnya masih terbuka, Nggak gitu, bisa, nggak nggak bisa, nggak bisa. seperti itu ya. Nggak bisa. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, Mbak Ratna Sari Dewi, silakan tadi yang sudah raise hand. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan Teh Irna. Iya, menyambung mengenai gangguan jinazah begitu, qadarullah memang alhamdulillah Allah udah kasih petunjuk gitu dari satu tahun terakhir setelah mengikuti ruqyah begitu di rehab hati, saya di bahasanya apa ya, di diagnosa atau apa ya, mengenai terkena gangguan jenazah begitu. Lalu saya sudah melakukan ikrar pemutusan tersebut gitu ya. Tapi yang mau saya tanyakan adalah apakah ketika kita sudah melakukan ikrar itu benar-benar sudah putus ataukah tetap masih perlu pengamanan gitu, dalam arti khawatir nanti tetap ada gangguan lagi begitu. Seperti itu mungkin Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jadi Bu Ira pun pernah mengalami ya beberapa kali ikrar. Tapi sebenarnya ya ikrar juga bisa membantu setan itu keluar. Tapi kadang setan itu masuk lagi, gitu ya. Jadi tidak kita jangan merasa aman kalau sudah ikrar. Ini harus terus menerus dan tidak cukup dengan ikrar. Harus dengan apa? Harus dengan usaha amal soleh yang sangat dahsyat gitu ya. Melakukan amal-amal sunnah setiap hari. Ya, amal-amal sunnah dari mulai bangun tidur itu, pokoknya kalau yang gangguan jinnya berat itu harus bangun malam. Itu bisa dibilang harus gitu ya, dianjurkan bangun malam. Kemudian apa? Baca Al-Quran, terutama baca Al-Baqarah gitu ya. Berzikir pagi petang, itu harus terus gitu ya. Jangan terlewatkan. Kemudian makan makanan herbal, ya, minum air zam-zam, air ruqyah dan herbal-herbal yang lain itu harus terus. Jangan sampai putus. Jadi kayak ya orang yang sakit ke dokter harus terus gitu ya. Makan obatnya aja nggak putus-putus. Begitupun juga orang yang terkena gangguan. Kan berpahala ya. Nah, ini beda dengan pengobatan medis gitu ya. Ini istimewanya berpahala. Ya, ketika kita melakukan pengobatan diganggu oleh setan juga berpahala, Masya Allah. Justru itu yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kita yang menyebabkan setan bisa masuk dalam diri kita. Begitu. Ya, jadi memang kalau yang ini saya tambahkan ya, Mbak Ratna, karena saya juga mengalaminya ya. Jadi bahkan sampai detik ini, jadi ketika 4 tahun yang lalu dideteksi ya, maksudnya didiagnosa, wah ini ada gangguan. Nah itu sampai hari ini pun harus terus gitu. Terus. Bahkan ya ini tuh